the hand or robe of the holy man, or to have something, anything. Sebelum revolusi, orang minum di depan umum dan berdoa di kamar. Setelah revolusi, orang berdoa di depan umum dan minum di kamar. Demikian pepatah yang populer beberapa tahun setelah Republik Islam Iran berdiri. Kutipan ini sempurna menggambarkan drastisnya perubahan Iran dari tatanan sosial yang sekuler dan keberat-baratan ke masyarakat yang pada zaman itu dituntut untuk menjadi serba religius. Tulisan Windu Yusuf pada artikelnya di Tirto ID. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita ngebahas revolusi Iran. Diketahui, sebelum terjadinya revolusi Islam Iran, Iran dikuasai oleh monarki. Hingga akhirnya Muhammad Reza Shah Pahlavi, Shah terakhir yang memimpin Iran, digulingkan. Shah Pahlavi menjalankan kekuasaan dengan langkah brutal dalam mengumpulkan lawan politiknya adalah sebuah kesalahan besar yang membuat kekuasaannya runtuh. Ditambah dengan kebijakan westernisasi gaya pemerintahan yang korup, hedon dan boros menambah bumbu penyedap dalam terciptanya gelombang revolusi besar. Amnesty International melaporkan bahwa Iran mempunyai hingga 2.200 tahanan politik pada tahun 1978. Selama berkuasanya Shah Pahlavi, ribuan orang ditangkapi dan dikirimkan ke penjara sebagai tahanan politik. Kebrutalan dan kerasnya dalam membungkam lawannya justru telah membesarkan aliansi politik oposisi antara kelompok komunis dan atau kelompok sayap kiri dengan kelompok agamis Islam Syiah. Lewat dinas rahasia Iran, Shah Pahlavi menggunakan tangan besinya dalam pelarangan aktivitas Partai Tudeh dan penindasan terhadap kelompok pembangkang. Pemerintahan Shah Pahlavi yang kian otoriter khususnya dalam menekan kelompok kiri adalah dampak dari perbedaan pandangan politik dengan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang berani menasionalisasi British Petroleum. Hingga Mossadegh dikudeta lewat operasi Ajak oleh campur tangan CIA tahun 1953. Setelah tersingkirnya Mossadegh, Partai Tudeh ikut kena getahnya. Partai berhaluan komunis tersebut dibubarkan, para aktivisnya banyak yang ditangkapi hingga dibunuh. Begitu pula kebijakan ekonomi dan politik Shah Pahlavi yang begitu dekat dengan kekuatan Barat dan campur tangan Barat yang begitu kuat sangat berbenturan dengan identitas dan pandangan kelompok Syiah, kaum kiri, dan kelompok nasionalis Iran. Dua kelompok militan, Marxist-Padayan-e-Qalb dan Mujahidin-e-Qalb yang berhaluan sayap kiri mulai melakukan serangan terhadap para pejabat pemerintah pada tahun 1960-an itu sebagai reaksi penindasan politik Shah yang keras. Sementara itu, undang-undang sekuler yang memungkinkan warga non-muslim duduk di jabatan publik serta modernisasi dengan kiblat barat. Kebijakan reformasi agraria lalu mengancam kepemilikan tanah yang selama ini menopang kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan pergantian sistem pemilihan umum membuat Sayyid Ayatullah Ruhollah Khomeini, imam besar sang pemimpin keagamaan, menggalang barisan ulama untuk memboikot pemerintahan Shah Pahlavi pada kebijakan revolusi putihnya tersebut. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجی است به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار. Dalam bentuk pidato-pidato, Khomeini menggelurakan perlawanan di kota Qom. Hingga pada Juni 1963, Khomeini ditangkap. Gelombang protes lalu menjalar setelah terjadinya penangkapan Ayatollah Khomeini oleh rezim Shah Pahlavi dan disusul kerusuhan, kurang lebih 400 orang tewas. Banyak yang menduga kerusuhan tersebut didalangi Shafak. Selama pengasingan dari Turki hingga Najaf di Irak lalu terusir dan pergi ke Prancis, Khomeini terus melakukan propaganda jarak jauh.
Khomeini berceramah dan mengobarkan revolusi penggulingan rezim Shah Pahlavi. Khotbah-khotbahnya direkam dalam kaset lalu diselundupkan dan disebarkan ke Iran oleh para pengikutnya. Jalan emas Khomeini untuk mengkhotbahkan revolusi terjadi ketika publik Iran secara umum mencemooh acara agung kenegaraan dalam perayaan 2500 tahun berdirinya monarki Iran, tepatnya pada Oktober 1971 di kota kuno Persepolis. Harian New York Times mencatat bahwa acara tersebut menghabiskan dana 100 juta dolar AS dan beberapa sumber lain mencatat dana yang dihabiskan bahkan mencapai 200 juta dolar Amerika. Acara tersebut menjadi skandal utama lantaran kontras antara perayaan yang glamor dengan kondisi sekitar yang miskin dan tidak bisa diabaikan. Apalagi kehidupan sang raja penuh dengan kemewah-mewahan. Abbas Milani dengan bukunya The Shah menyampaikan Pahlavi mewarisi kekayaan yang dibangun ayahnya Reza Shah yang menjadi raja Iran sebelumnya dan orang terkaya di Iran selama masa kekuasaannya dengan nilai kekayaan diperkirakan lebih dari 600 juta rial. Artikel di Tirto ID oleh Windu Yusuf menulis, puncaknya pada 1977 tatkala bom minyak mencapai impasnya, inflasi melonjak drastis, pabrik-pabrik gulung tikar, dan angka pengangguran naik. Seluruh agitasi Khomeini yang tersebar melalui koran bawah tanah dan kaset mulai diterima sebagai kebenaran oleh massa rakyat. Kata revolusi tiba-tiba lekat dengan agama. Pada Oktober 1977, gerakan demonstrasi anti-Shah pertama kali oleh beberapa ratus mahasiswa. Pemakaman Mustafa Khomeini, putra Ayatollah, menjadi sebuah momentum konsolidasi kalangan oposisi. Barisan agamis menyebut Shafak berada di balik kematian anak Khomeini tersebut. Charles Kushman dengan bukunya The Unthinkable Revolution in Iran mencatat pada 1978 pemogokan melumpuhkan negara dan pada awal Desember sekitar 9 juta orang atau lebih dari 10% populasi Iran berunjuk rasa melawan Shah di seluruh Iran. Pada 8 September 1978, Shah mendeklarasikan darurat militer. Pihak pers mencatat ada 2.000 hingga 4.000 demonstran mati ditembak. Bahtiar juga diketahui membubarkan dinas polisi rahasia Shafak. Dari pihak militer sendiri sudah tidak begitu melakukan perlawanan terhadap revolusi. Para perwira senior memilih netral, perwira junior dan serdadu rendahan justru berpihak dengan barisan revolusi. Vakum pemerintahan mendorong Khomeini pulang ke negaranya pada Februari 1979. Dewan Revolusi terbentuk. Merujuk Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Bahtiar meminta Khomeini untuk membuat negara seperti Vatikan di Qom, menjanjikan pemilihan umum yang bebas dan memanggil pihak oposisi untuk membantunya menyelamatkan konstitusi, mengajukan pemerintahan persatuan nasional yang meliputi pengikut-pengikut Khomeini. Tapi Khomeini menolak permintaan Bahtiar dan menunjuk pemerintahan sementaranya sendiri dengan Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri dan menyatakan, من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Keseteruan baru timbul, kaum kiri menyerang Khomeini dan Dewan Revolusinya. Bazargan sendiri kurang sependapat dengan model Republik Islam beserta rancangan konstitusinya. Perdana Menteri Bazargan berupaya di tengah-tengah mengakomodir barisan ulama di satu sisi dengan kelompok sekuler kiri di sisi lainnya. Lalu referendum di Iran diadakan. Maaf bagi yang salah kamar, meskipun salah kamar dijamin kerasan. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش